Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Sudah Jatuh Cinta. Hari ini adalah hari pertama kuliahku. Aku lesu dan tidak bersemangat. Aku sudah rindu dengan teman-teman dan suasana pondok. Tapi suamiku yang om-om itu, dia nggak memperbolehkan aku untuk kembali ke sana. Dia bilang ingin aku kuliah dan ketika aku lulus, dia akan membangunkan satu perusahaan untukku sebagai kompensasi perceraian kami. Keren bukan suamiku? Sungguh miris hatiku. Hari pertama pernikahan setelah aku memberikan kehormatanku dengan sukarela sebagai baktiku kepada suamiku. Aku mendapatkan kenyataan bahwa ternyata pernikahan ini hanya sebuah perjanjian belaka demi seorang pewaris. Sungguh lucu. Seharusnya memiliki anak adalah impian bagi semua perempuan setelah menikah. Tapi bagiku, memikirkan akan mempunyai anak sudah membuatku marah dan kesal. Aku tidak sudi memiliki anak dari penjahat itu. Sepulang kuliah nanti, aku akan mendatangi seorang dokter kandungan. Aku akan meminta pertolongan dia untuk menerbitkan surat keterangan mandul. Sehingga suamiku akan segera menceraikan aku. Aku sangat bersemangat hanya dengan memikirkan hal tersebut. Hingga tanpa aku sadari, aku tersenyum sendiri di ruang makan ini. Apa yang membuat kamu sangat bahagia? Tanya suamiku tampak terganggu, melihat aku tersenyum seorang diri. Tidak ada, bukan urusanmu. Jawabku kesal. Ah, dasar penjahat, paling pintar merusak mood orang. Rutuku dalam hati. Jangan bilang kalau kamu sedang memikirkan pria lain. Ingat, kamu sekarang adalah seorang istri. Ingat baik-baik, jangan keganjenan kamu saat berada di luar sana. Hardik suamiku. Bung, jangan samakan orang lain dengan diri Anda sendiri. Paham ente? Cicitku lalu bangkit dari kursi dan meninggalkan suamiku yang masih menatap kepergianku dengan mata nyalang. Mau kemana kamu? Teh Kaisar tidak suka. Serah gue lah, bukan urusan Anda. Ucapku kesal. Aku mencari supir pribadi yang ditugaskan untuk mengantarkan aku ke kampus. Delia, tunggu, biar Mas yang antar kamu ke kampus. Kaisar langsung bangkit dan mengambil tas kerjanya, mengejarku yang sudah duduk di kursi penumpang. Jalan pak, saya sudah terlambat, ucapku memberikan perintah kepada supir suamiku. Bagaimana dengan tuan, Nyonya? Tanya supir ketakutan. Baiklah, kita tunggu om jelek itu datang. Aku lebih memilih mendengar musik dari headsetku. Paling malas mendengar omelan om-om yang tampaknya gak ada kerjaan. Hobinya cuma ngomel saja, bikin kesal. Pak, kita antar Nyonya dulu, setelah itu kita ke kantor saya. Suamiku memberikan perintahnya. Sayang, ingat, Mas paling gak suka kalau kamu dekat dengan cowok manapun. Kamu ngerti? Tanya suamiku sambil menatap ke arahku. Serah gue lah, mau dekat dengan siapapun juga. Emang siapa lo? Larang-larang hidup gue. Aku memang sedang memerankan wanita labil dan nakal. Tujuannya agar suamiku menceraikan diriku segera. Aku gak mau menghabiskan hidupku bersama pria yang mempermainkan ikatan suci pernikahan. Hanya karena ambisi dan tujuannya. Apa aku mencintai suamiku? Jawabanku adalah iya. Tapi itu dulu, saat aku belum tahu bahwa pernikahan ini hanya permainan belaka buat suamiku. Setelah 5 tahun, aku akan jadi janda. Aku gak perlu menunggu 5 tahun. Aku ingin segera menjadi janda. Jadi, aku bisa mengejar cita-citaku menjadi seorang hafizah. Batinku. Ya, saat ini aku hanya memiliki diriku sendiri di dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa aku percaya. Kedua orang tuaku saja tega menjual aku. Entah apa yang menjadi latar belakang perjanjian kurang ajar itu. Umpat hatiku kesal, luar biasa. Sayang, aku minta maaf kalau aku bikin kamu kesal. Ucap suamiku pelan. Tuh, tahu, mending gagas ceraikan aku gak sudi membuang waktu dan masa mudaku bersama kamu. Ucapku dengan mantap. Apa kamu sebenci ini dengan pernikahan kita? Suara suamiku mulai parau.
Pernikahan palsu, kalau kau ingat. Ucapku sinis mengingatkan suamiku tentang status pernikahan kami. Tetap saja pernikahan. Selama 5 tahun ini, Mas akan bertanggung jawab atas kamu. Aku berdecak kesal. Mual mendengar kata-katanya. Gak butuh, ceraikan saja aku secepatnya. Cicitku sambil melempar pandanganku keluar jendela. Suamiku menarik wajahku, lalu mengucapku sesuka hatinya. Ah, sial, dia paling tahu menaklukkan diriku. Aku tidak tahu kenapa aku selalu lemah dengan cuma suamiku. Dasar Casanova, cicitku marah saat suamiku menyudahi ciuman pagi kami. Jantungku masih berdebar-debar rasanya. Kenapa dia selalu memukau kalau sudah berciuman sih? Dasar Delia bodoh. Nyusup saja kau ke laut, bikin malu. Gak habisnya aku merutuki kebodohan diriku saat ini. Tahukah kamu sayang, aku begitu candu dengan bibir kamu. Ucap suamiku sambil mengelus bibirku lembut. Tubuhku sudah lemas rasanya. Kurang ajar sekali. Batinku lemas. Aku langsung berlari ke kampusku saat mobil kami sudah masuk ke pelataran kampus. Dari jauh, aku sudah melihat Raja sedang berbicara dengan teman lainnya. Aku punya ide. Seketika aku sangat bahagia. Dengan pede aku mendekati Raja. Hai ganteng, sapa kepada Raja. Bibi, kamu sudah datang. Mana Om Kaisar? Tanya Raja sambil menengok ke belakang kepalanya. Mencari suamiku. Bibi kepala kamu. Panggil Delia saja, usia kita sama, dasar dodol. Ucapku sambil menggambit tangan Raja. Aku tahu kalau saat ini suamiku sedang mengamati diriku dari mobilnya. Aku paling bahagia kalau membuat suamiku marah karena cemburu. Sifat posesif dan amarahnya selalu bisa membuatku bahagia. Kau mencari lawan yang salah, Bung, batinku. Saat aku sedang berjalan menggandeng tangan Raja, tiba-tiba tanganku ditarik dari belakang. Suamiku akhirnya datang. Hatiku bersorak gembira, penuh dengan kemenangan. Ayo, Mas antar kamu ke kelas kamu. Ajak suamiku lalu menggenggam tanganku erat. Seketika hatiku berdesir. Apa aku memang jatuh cinta kepada suamiku? Tanpanku. Aku menggeleng pelan, otakku rasanya sudah geser sedikit. Bisa-bisanya aku jatuh cinta kepada penjahat seperti pria itu. Lepas, kamu pergi sana ke kantor, jangan bikin aku malu. Aku gak mau mereka tahu kalau kamu itu suamiku. Ucapku kesal. Apa kamu malu punya suami aku? Tanya suamiku dengan suara parau. Ada kesedihan di sana. Tapi aku gak peduli sama sekali. Ya, aku malu punya suami kamu. Jadi pulang sana, siapkan saja berkas perceraian kita. Ucapku dengan melotot, menantang matanya yang menatapku tanpa berkedip. Tiba-tiba dia menarik leherku dan menciumku. Dasar. Sontak semua orang yang ada di kelas bersorak. Aku malu sekali. Aku menginjak kaki suamiku, lalu lari meninggalkan kelas. Aku menangis. Apa sebenarnya yang dia mau dariku? Dia bilang gak mencintai aku, tapi kenapa sikap dia begitu? Aku jadi bingung dengan dia. Aku menangis di toilet. Aku sama sekali tidak peduli dengan panggilan suamiku di luar sana. Aku butuh sendiri, mencerna segala hal yang terjadi dalam hidupku selama 1 bulan ini. Untung aku gak pernah lupa meminum pil kontrasepsi. Jangan sampai aku hamil anak dia. Aku gak pernah sudi membuat dia mendapatkan apa yang dia mau. Batinku kesal dan marah. Setelah merasa puas dan lega hatiku, aku keluar dari toilet dan bergegas ke kelasku. Rasanya suamiku pasti sudah pergi ke kantor dia. Sejak tadi tidak ada suaranya di luar sana. Benar saja, Kaisar sudah pergi dari kampus Delia. Ada rapat penting pagi ini dengan jajaran direksi mengenai ekspansi perusahaan ke Jepang. Perwakilan perusahaan yang akan menjadi rekanan mereka kemarin sudah datang dan menyambut rencana kerjasama yang Kaisar tawarkan. Perusahaan yang Kaisar pimpin bergerak di bidang manufaktur dan infrastruktur. Sudah banyak proyek besar yang ditangani oleh dirinya dan berhasil melejitkan namanya di kancah nasional maupun internasional.
Setelah rapat selesai, Kaisar kembali ke kantornya dan menemui asistennya. Banu adalah sahabat Kaisar ketika mereka duduk di bangku SMP. Jadi, Banu tahu segalanya tentang Kaisar. Apakah ada jadwal lagi? Tanya Kaisar sambil membolak-balikan berkas-berkas yang butuh tanda tangannya. Dengan seksama dibaca dan dikaji, jangan sampai ada kesalahan. Tidak ada, hanya nanti malam ada makan malam bersama keluarga besar Nugraha. Mereka meminta Anda untuk membawa istri Anda juga. Banu terdiam melihat ekspresi atasannya yang juga sebagai sahabat paling dekat dengan dirinya. Baiklah, kamu keluar dulu, lanjutkan pekerjaanmu. Aku harus menyelesaikan ini dahulu. Aku ingin menjemput istriku untuk makan siang. Tita Kaisar masih fokus dengan pekerjaannya. Hubungi aku kalau kau butuh sesuatu, ucap Banu sebelum keluar dari ruangan Kaisar. Hanya itu yang Kaisar katakan. Selama di kantor, Kaisar memang terkenal sosok yang arogan dan dingin. Tapi intuisi bisnisnya tidak pernah meleset. Hal itulah yang membuat dirinya selalu berhasil dengan proyek maupun tender yang ditanganinya. Setelah pekerjaan hari ini selesai, Kaisar melihat jam tangan mahalnya. Sudah jam makan siang, istriku pasti sudah menunggu. Kaisar mengambil ponselnya dan menelpon supirnya. Pak, siapkan mobil, saya mau jemput istri saya untuk makan siang bersama. Setelah itu Kaisar pergi dari gedung Kaisar Corp. Kaisar menunggu istrinya di tempat parkir, matanya melotot sempurna. Saat didapati Delia tengah mengobrol begitu santai dengan Raja, keponakan dia. Hati Kaisar seketika terbakar cemburu. Dengan kasar dia menutup pintu mobilnya dan mendekati Delia, yang masih belum menyadari kedatangan dirinya. Raja juga masih fokus dengan Delia. Bagus ya, aku mengirim kamu ke kampus untuk belajar, biar pinter. Kamu malah asyik berduaan dengan bocah ingusan ini. Bentak Kaisar sambil melipat kedua tangannya. Om, apa kabarnya? Tanya Raja. Gak usah sok akrab, mau apa kamu dekat-dekat dengan istriku, Kamu gak bisa cari wanita lain selain mengganggu istriku. Mata Kaisar sudah nyala menatap Raja yang saat ini malah dilindungi oleh istrinya. Om ngapain di sini? Udah pulang sana, jangan bikin malu. Kenapa sih? Ucap Delia sambil melihat ke sekeliling. Seperti tadi pagi, kini mereka bertiga jadi tontonan lagi. Delia mendesah frustasi. Om, siapa om kamu? Aku suami kamu, Delia. Ucap Kaisar mengamuk. Delia langsung membekap mulut suaminya dan membawa masuk Kaisar ke mobil. Jalan, Pak. Perintah Delia tegas. Siapa kamu? Berani perintah supir saya? Hardi Kaisar sambil menyingkirkan tangan Delia yang tadi membekap mulutnya. Aku istrimu, gak senang kok. Ceraikan saja. Cicit Delia sambil melotot. Kaisar sampai gugup melihat amarah sang istri. Ayo, kita ke restoran yang sudah direservasi oleh Banu. Perintah Kaisar akhirnya mengalah. Om itu maunya apa sih? Jangan bikin orang bingung. Bisa gak sih? Tanya Delia dengan melipat tangannya di dada, sementara matanya mengintimidasi Kaisar. Kenapa kamu panggil aku Om? Aku suami kamu loh. Panggil aku Mas atau sayang. Perintah Kaisar dengan papi ace-nya. Dalam mimpimu, minta kekasih kamu saja buat panggil kayak gitu sama kamu. Aku gak sudi panggil kamu begitu. Pak, berhenti. Perintah Delia sambil berteriak. Kaisar sampai menutup telinganya, saking kagetnya. Pak supir bahkan sampai ngerem mendadak. Delia memang barbar tingkat dewa, bikin Kaisar tambah gemes. Mau apa kau? Tanyanya mulai gugup. Aku mau pergi, ada janji dengan teman. Bye, Om Jelek. Delia lalu keluar dengan bonus memeletkan lidahnya ke arah Kaisar yang gugup karenanya. Kita akan makan siang bersama, kenapa kau pergi? Tanya Kaisar, lalu mengikuti langkah Delia. Bodoh, aku udah punya janji dengan temanku. Udah pergi sana, jangan buntutin aku. Aku gak butuh pengawal, ucap Delia dengan sombongnya. Kaisar auto melotot melihat kelakuan istri kecilnya yang sudah melampaui titik kesabaran. Aku perintahkan kamu untuk kembali ke mobil.
atau kamu akan tahu akibatnya, ancam Kaisar. Makanya Om, kalau mau janjian itu, bikin janji temu dulu, jangan asal ngajak aja, gak sopan tahu. Ucap Delia dengan santainya, malah melenggang pergi, meninggalkan Kaisar yang masih bengong di tempat. Ketika melihat Delia cipika-cipiki dengan seorang pria, Kaisar sungguh marah. Hatinya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Dengan langkah lebar, Kaisar langsung menggamit tangan Delia dan menariknya ke mobil. Lepaskan, apa yang kau lakukan? Delia terus berontak, sementara teman Delia tadi hanya bengong, melihat temannya diseret paksa oleh pria tampan berpenampilan parlente. Nyalinya sudah menciut ketika berhadapan dengan Kaisar. Aura membunuh kentara sekali menguar dari tubuh Kaisar yang sedang marah. Jalan Pak, kita cari hotel sekitar sini. Istri nakalku ini harus dikasih hukuman agar tidak banyak tingkah. Perintah Kaisar dengan mata melotot ke arah Delia. Demi mendengar kata hotel dan hukuman, Delia menjadi gemetar. Mau apa kau? Tanya Delia gemetaran. Kaisar menatap Delia dengan seringnya liciknya. Delia mundur saat suaminya semakin mendekat ke arahnya. Aku sudah bilang, kalau kamu membuat aku marah, aku pasti akan kasih hukuman buat kamu. Sehingga kamu tidak akan melupakan hal tersebut dan menjadi istri yang patuh. Ucap Kaisar lalu bibir istrinya yang gemetaran. Supir yang tahu apa yang akan dilakukan atasannya langsung menaikkan penyekat di antara kursi depan dan belakang. Tidak mau melihat aksi majikannya. Yang entah kenapa sejak menikah meningkat 1000%, bikin dirinya jadi panas dingin saja. Karena harus jadi penonton. Delia yang gugup menerima serangan dadakan sang suami hanya bisa melotot saja. Berusaha mengeratkan bibirnya, tapi bukan Kaisar namanya, kalau tidak bisa menaklukkan sang istri kecilnya. Hingga akhirnya Delia pasrah dan membalas ciuman darinya sampai... Dasar Delia bodoh, rutuk Delia saat suaminya berhasil menaklukkan dirinya lagi. Dasar suami, cicit Delia dengan wajah merah semerah tomat busuk. Kenapa dia semahir itu ya? Aku gak berdaya dengan pesona dia. Rutuk Delia dalam hatinya. Delia menatap keluar, tidak mau melihat tatapan Kaisar yang begitu sendu. Please, jangan lakukan hal itu lagi. Aku gak sanggup lihat kamu bersama pria lain. Ucap Kaisar dengan membawa Delia ke dalam pelukannya, mencium pucuk kepala istrinya. Entah sejak kapan Kaisar rasanya sudah bucin tingkat akut pada istri kecilnya tersebut. Aku kayaknya sudah tidak bisa tertolong lagi. Aku sepertinya sudah jatuh cinta sama kamu. Cicit Kaisar tak berdaya, Delia hanya menitikkan air matanya. Mendengar pengakuan suaminya. Percuma. Kamu jatuh cinta sama aku juga. 5 tahun lagi kita juga akan bercerai. Jangan saling menyiksa satu sama lain. Ayo kita bercerai saja. Isak Delia dalam pelukan suaminya. Bersambung.